Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dalam kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita kembali mengenai akuntansi perusahaan industri ya, dengan submateri mengenai laporan keuangan terdiri dari laporan harga pokok produksi, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, serta neraca. Dan juga tahap akhir dari laporan keuangan perusahaan industri itu meliputi jurnal penutup, neraca saldo penutupan buku, dan juga jurnal pembalik. Ya, silahkan disimak baik-baik penjelasan video ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kalian pahami ya materi terkait dengan laporan keuangan dan tahap akhir laporan keuangan dari perusahaan industri. Ya. Baik, Ibu, share screen dulu ya. Ya, ini adalah tampilan dari slide pertemuan kita yang ke-14. Masya Allah, ini pertemuan kita yang terakhir ya teman-teman untuk semester ini, yaitu pembahasan mengenai laporan keuangan perusahaan industri ya. Adapun dalam kesempatan ini terkait dengan laporan keuangan yang akan kita sajikan ya, ada satu tambahan laporan lagi, yaitu laporan harga pokok produksi ya. Kalau mungkin di perusahaan jasa sama perusahaan dagang nggak ada nih yang namanya laporan harga pokok ya. Tapi untuk di perusahaan industri ada laporan harga pokok produksi. Jadi laporan keuangan yang dibuat ini ada 4 jadinya. Ada laporan harga pokok produksi, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan laba ditahan ya, dan juga ada neraca ya. Baik, kita kupas satu-satu ya pembahasan ini. Nah, di dalam pembuatan laporan harga pokok produksi ya, seperti biasa ketika kita membuat laporan ya, tolong teman-teman jangan sampai lupa tulis nama perusahaannya, tulis nama laporannya, dan periode laporannya ya. Jadi jangan sampai ini nggak ditulis. Kalau nggak ditulis, mungkin secara penilaian nanti akan ada pengurangan gitu loh, karena memang ini saling berkaitan ya. Nah, di dalam laporan harga pokok produksi ini apa saja sih yang dimasukkan ya? Nah, di sini yang masuk harga pokok produksi adalah yang terkait dengan mulai dari bahan baku. Bahan baku di sini adalah mulai dari pemakaian bahan baku ya. Pemakaian bahan baku ya. Pemakaian bahan baku ini yang digunakan untuk produksi, yang digunakan adalah bisa dari persediaan bahan baku awal. Nah, di sini 1 Januari ini adalah persediaan bahan baku awal. Nah, nanti untuk produksi selain menggunakan persediaan bahan baku awal, juga bisa ditambah dengan pembelian bahan baku. Jadi mungkin ada pembelian bahan baku lagi, itu bisa ditambahkan. Nah, untuk persediaan bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku ya, ditambah lagi bahan bakunya, maksudnya inilah yang disebut dengan bahan baku yang tersedia untuk produksi ya. Jadi bahan baku yang ada di stoknya di gudang nih, persediaan awalnya sudah ada, ditambah dengan yang kita beli lagi. Nah, jumlahnya ini yang kita sebut dengan bahan baku yang tersedia untuk produksi. Nah, bahan baku yang tersedia untuk produksi ini akan kita kurangi dengan persediaan bahan baku akhir ya, per 31 Desember. Ini yang kita sebut dengan total pemakaian bahan baku ya. Jadi kalau nanti ada bagaimanakah cara memperoleh total pemakaian bahan baku? Cara mencari total pemakaian bahan baku adalah persediaan bahan baku awal, ditambah dengan pembelian-pembelian, dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, itulah total pemakaian bahan baku. Nah, ini tahap pertama ya untuk bikin laporan harga pokok produksi. Nah, terkait dengan bahan baku, kita sudah dapatkan total pemakaian bahan baku ya. Masuk ke slide berikutnya, ini total pemakaian bahan baku ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk tenaga kerja. Dalam hal ini ada tenaga kerja langsung. Berapa sih biaya tenaga kerja langsung yang dipakai? Nanti silakan di-input angkanya di sini ya.
dan berapa BOP yang digunakan, biaya overhead pabrik. Ya, jadi kalau kalian lihat, ternyata untuk harga pokok produksi itu isinya adalah terkait dengan BBB, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama BOP, atau yang kita sebut dengan biaya pabrik ya, total biaya pabrik ya. Nah, di sini untuk BOP dirinci nih, sesuai dengan elemen-elemennya. Terdiri dari apa saja sih BOP? BOP di sini terdiri dari ada biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambah dengan biaya bahan penolong. BP ini bahan penolong ya. Ditambah dengan semua biaya-biaya yang digunakan untuk pabrik, yang biasanya pakai istilah-istilah pabrik. Apa biaya listrik pabrik, biaya depresiasi mesin pabrik, ya, dan lain sebagainya yang menggunakan tambahan kata pabrik. Dan juga ada BOP lain-lain. Nah, ini sehingga kita total ini merupakan jumlah BOP. Pemakaian bahan baku ditambah dengan berapa biaya tenaga kerja digunakan dan juga total BOP digunakan, ini yang kita sebut dengan biaya pabrik, total biaya pabrik. Ya, kalau kalian ingat pertemuan kita di pertemuan ke-12 ya, kita bahas sedikit mengenai rumusan-rumusan yang ada pada perusahaan industri, di mana biaya pabrik ini terdiri dari BBB, biaya bahan baku, plus BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, dan plus BOP atau biaya overhead pabrik ya. Nah, total biaya pabrik ini akan kita tambahkan dengan persediaan yang masih dalam proses atau persediaan setengah jadi ya, awal. Ditambah dengan persediaan barang jadi barang dalam proses awal, ini kita sebut dengan total biaya produksi ya. Dan nanti hasil penjumlahan ini akan kita kurangkan dengan persediaan barang proses akhir, sehingga akan timbul yang kita sebut dengan harga pokok produksi. Ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, harga pokok produksi bisa diperoleh dari mana saja? Harga pokok produksi ini dapat diperoleh dari biaya pabrik, ditambah dengan persediaan dalam proses awal, dikurangi dengan persediaan dalam proses akhir, sehingga dapatlah harga pokok produksi. Nah, pembuatan laporan produksi pembuatan laporan harga pokok produksi adalah untuk mencari informasi berapa sih harga pokok produksi yang digunakan. Harga pokok produksi ini dapat digunakan perusahaan sebagai acuan nantinya untuk apa? Untuk penetapan harga jual. Ya, jadi kita tahu nih harga pokok produksinya berapa sih gitu. Jadi nanti ketika kita mau menjual hasil produksi ya acuannya biasanya manajemen menggunakan harga pokok produksi ini. Makanya kenapa harga pokok produksi ini menjadi laporan yang sangat penting bagi manajemen ya, manajer produksi ya, untuk membantu perusahaan menentukan berapa harga jual untuk produksi barang produksi yang dihasilkan ya. Setelah membuat harga pokok produksi, laporan harga pokok produksi, langkah selanjutnya adalah kita membuat laporan laba rugi ya. Nah, di dalam slide ini yang ditampilkan laba ruginya bentuknya adalah multiple step ya, multiple step ya. Seperti biasa, sebelum bikin laporan, tulis dulu nama perusahaannya, laporannya apa, dan periodenya kapan. Periode biasa 31 Desember ya, di akhir tahun. Nah, kalau bikin laporan laba rugi yang disajikan di awal, ini biasanya pendapatan dulu, baru dikurangi biaya-biaya. Nah, di sini yang menjadi pendapatan bagi perusahaan industri adalah bisa dari penjualan. Penjualan ya. Nah, di sini penjualannya masih kotor. Biar bersih gimana? Biar bersih harus dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. Jadi penjualan kotor dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan, diperolehlah penjualan bersih. Ini adalah penjualan bersih ya. Setelah dikurangi retur dan potongan penjualan. Angka selanjutnya adalah kita menghitung HPP. Ingat, kalau sudah masuk laporan laba rugi, HPP di sini bukan harga pokok produksi ya teman-teman, tapi harga pokok penjualan. Bagaimana cara mencari harga pokok penjualan?
untuk mencari harga pokok penjualan adalah persediaan barang jadi. Nah, jadi kalau udah masuk penjualan, di sini yang kita gunakan adalah barang jadi, karena barang jadi ini adalah barang yang siap untuk dijual. Jadi persediaan barang jadi awal per 1 Januari ya, ditambah dengan harga pokok produksi. Nah, angka ini diambil dari mana? Diambil dari laporan harga pokok produksi ini. Ya, teman-teman, nanti dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ini sebagai penambah dari persediaan barang jadi awal. Ya, persediaan barang jadi awal ditambah dengan harga pokok produksi, itu yang kita sebut dengan barang jadi siap dijual. Tolong diperhatikan teman-teman, karena ini sering banget keluar dalam ujian. Barang jadi siap dijual ini bisa diperoleh dari mana? Dari persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Ya, tolong diingat ya teman-teman. Nah, barang jadi siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, inilah yang kita sebut dengan harga pokok penjualan. Nah, ini rumusan-rumusan ini, aduh mau nggak mau mohon teman-teman hafalin dulu ya untuk persiapan ujian. Jangan sampai salah ya. Jadi memang mohon diteliti, ditelaah dengan lebih mendalam ya. Nah, setelah dapat HPP, langkah berikutnya adalah kita mencari laba atau rugi kotor. Caranya gimana? Caranya adalah penjualan bersih dikurangi HPP. Jadi penjualan bersih ini dianggap pendapatan dikurangi HPP. HPP ini terkait dengan biaya ya. Jadi penjualan bersih dikurangi HPP, harga pokok penjualan, itu yang kita sebut dengan gross profit, atau bahasa Indonesianya adalah laba kotor atau rugi kotor ya. Disebut laba apabila penjualan ini atau pendapatan ini lebih besar daripada HPP. Dikatakan rugi apabila penjualan ini lebih kecil daripada HPP ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita memperoleh laba atau rugi kotor, selanjutnya adalah kita menghitung berapa sih biaya-biaya yang timbul dari aktivitas perusahaan. Kalau tadi terkait dengan produksi untuk harga pokok produksi dan juga ini terkait dengan untuk penjualan, maka selanjutnya yang mendukung semua itu adalah biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi ada biaya penjualan, ya, ada biaya umum dan ADM. Biaya penjualan ini mungkin kalau di dalam perusahaan bisa disebut juga dengan biaya marketing, bisa, atau pakai disebut dengan biaya penjualan bisa ya, karena memang tidak baku ya, karena setiap perusahaan beda-beda untuk istilahnya. Nah, biaya penjualan di sini terdiri dari ada biaya gaji bagian penjualan, ada biaya telepon bagian penjualan, ada biaya penjualan lain-lain. Ditotalkan adalah menjadi total biaya penjualan ya. Kemudian ada biaya umum dan administrasi ya. Ini terdiri dari biaya gaji bagian umum dan administrasi, biaya telepon, biaya umum, ADM dan lain-lain. Total adalah biaya umum dan administrasi. Nah, total biaya penjualan plus total biaya umum administrasi ini yang kita sebut dengan total biaya operasional ya. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, kalau biaya gaji orang akuntansi nih, Bu, ya orang yang khusus ngurusin akuntansi masuknya ke biaya apa, Bu? Nah, orang biasanya untuk pekerja atau staf akuntansi akan masuk biaya gajinya ke biaya gaji bagian umum dan administrasi ya teman-teman ya. Kalau ada soal seperti itu untuk bagian akuntansi akan masuk ke biaya apa ya gajinya gitu ya, gajinya akan masuk ke biaya gaji bagian umum dan administrasi ya. Nah, setelah nanti kalian dapatkan total biaya operasional, ini total biaya operasional ini sebagai pengurang laba kotor. Jadi laba kotor akan dikurang dengan biaya operasional. Ini akan diperoleh laba atau rugi bersih sebelum pendapatan dan biaya di luar usaha. Jadi karena tadi kan metode yang digunakan multiple step, jadi agak dipisah, bukan agak dipisah ya, memang dipisah terkait dengan pendapatan atau biaya di dalam usaha. Biasanya yang dalam usaha ini yang terkait dengan
aktivitas perusahaan dalam produksi ya, dan juga di luar usaha ya, ini untuk di luar usaha ya dipisahkan untuk multiple step. Nah di sini untuk hasilnya tadi laba kotor dikurangi total biaya operasional, diperolehlah laba atau rugi bersih sebelum pendapatan dan biaya di luar usaha. Nah, di sini diinformasikan bahwa oh ternyata usaha mendapatkan biaya bunga. Biaya bunga ini adalah pendapatan di luar usaha. Oh ternyata juga perusahaan membayar biaya sewa. Setelah pendapatan dikurangi biaya, diperolehlah total pendapatan dan biaya di luar usaha. Ya. Kalau misalkan di sini hasilnya laba, ya akan ditambahkan. Tapi kalau misalkan totalnya di sini adalah misalkan minus, bukan laba ya, minus gitu ya, berarti akan dikurangkan. Kalau misalkan dikatakan minus itu kalau misalkan biaya lebih besar daripada pendapatan ya. Nanti laba dan rugi bersih sebelum pendapatan dan juga biaya di luar usaha, dan nanti akan ditambahkan atau dikurangkan dari total pendapatan dan biaya di luar usaha ini, nanti diperolehlah laba dan rugi bersih ya, setelah pendapatan dan biaya di luar usaha. Ya, ini untuk multiple step ya. Tolong dipelajari ya teman-teman ya. Jadi ini laba bersihnya di sini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam laporan keuangan yang harus dibuat adalah laporan perubahan laba ditahan ya. Nah, untuk proses untuk pengerjaan laporan perubahan laba ditahan ya, sama seperti tadi, tulis nama perusahaan, tulis nama laporannya, tulis periodenya ya. Kemudian apa saja sih yang diinput untuk mencari atau membuat laporan perubahan laba ditahan? Yaitu di sini ada laba ditahan awal. Ini datanya adalah dari neraca, lihat di neraca lajur ya teman-teman ya. Lihat di neraca lajur berapa sih laba ditahannya. Kemudian kalau perusahaan di sini tadi laba ya, berarti akan bertambah nilainya. Jadi laba ditahan akan ditambah dengan laba. Ya. Tapi kalau perusahaan rugi akan dikurangi rugi. Nah, hasilnya nanti kalau ada prive dikurangi prive. Kalau ada dividen dikurangi dividen. Ya. Total keseluruhan itulah yang kita sebut dengan laba ditahan akhir. Inilah informasi ini yang diperlukan ya di dalam laporan perubahan laba ditahan ya. Laba ditahan akhir ya. Oke, baik. Setelah membuat laporan laba ditahan, langkah selanjutnya adalah kita membuat neraca. Neraca ini yang disajikan dalam slide ini adalah bentuknya skontro. Skontro ini kelebihannya apa? Kita bisa melihat dua sisi secara langsung, aktiva dan juga pasiva. Pasiva ini adalah kewajiban dan modal ya. Dan di sini kelihatan, tolong kalian pahami. Jadi kalau kita bikin neraca ya, aktiva di sini terdiri dari ada aktiva lancar ya. Apa sih isinya aktiva lancar? Tolong disusun mulai dari kas, piutang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, perlengkapan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada aktiva tetap, baik itu tanah, peralatan, gedung, mesin ya, dan lain sebagainya. Itu juga harus ditotal ya. Nah, nanti aktiva lancar plus aktiva tetap kita akan jumlahkan, dapatlah total aktiva ya. Sedangkan di kolom pasiva ini ada kolom kewajiban dan modal ya. Kewajiban atau kita sebut juga dengan hutang terdiri dari hutang lancar. Hutang lancar ini hutang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun, biasanya terdiri dari hutang dagang atau hutang sewa ya. Dan juga ada hutang jangka panjang ya, atau hutang tidak lancar. Di sini terdiri dari ada hutang bank, ada hutang obligasi. Dikatakan hutang jangka panjang karena memang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Nah, nanti hutang lancar itu akan ditambahkan dengan hutang jangka panjang ya, sehingga dapat diperolehlah total hutang.
Total hutang ini akan ditambahkan dengan modal sahamnya berapa, ini juga bisa dilihat di neraca lajur, dan berapa laba ditahan. Nah, laba ditahan di sini yang digunakan adalah laba ditahan yang sudah kalian buat, dan kalian peroleh di laba ditahan akhir. Jadi jangan lihat dari neraca lajur lagi. Yang kalian gunakan untuk laba ditahan untuk pembuatan di neraca ini diambil dari laporan perubahan laba ditahan yang sudah dibuat. Ya, jadi susunannya adalah laporan harga pokok produksi dulu, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, ya perubahan laba ditahan, baru kemudian neraca. Susunannya seperti itu ya teman-teman, nggak bisa dibulak-balik. Kalau kalian mengerjakan laporan keuangan di misalkan neraca dulu, nah bisa jadi bisa dipertanyakan itu gitu, jawabannya dari mana ya kalau bisa neraca dulu, karena memang untuk bikin laporan keuangan itu ada step-stepnya ya. Step-stepnya kita nggak bisa ngacak ya seperti itu ya. Baik, nah intinya ketika kita bikin neraca, aktiva dan pasifa ini harus balance, harus sama. Kalau nilainya nggak sama berarti ada yang salah nih. Kesalahan itu biasanya kalau di dalam akuntansi bisa salah tulis, bisa salah hitung, bisa salah tempat ya, atau kurang teliti yang pasti gitu ya. Jadi tolong dicek lagi ya. Nah, itulah terkait dengan laporan keuangan perusahaan ya. Nah, kalau minggu yang lalu kita sudah bahas di pertemuan ke-13 untuk membuat neraca lajur ya. Nah, langkah selanjutnya nanti Ibu minta dari neraca lajur itu kalian buat laporan harga pokok produksi, laporan laba ditahan, laporan perubahan laba ditahan, ya, laporan laba rugi, ya, laporan perubahan laba ditahan, serta neraca. Ya, keempat laporan ini tolong dibuat dari acuannya adalah dari neraca lajur. Neraca lajur yang sudah Ibu kasih jawabannya ke kalian ya untuk dipelajari, dan juga neraca lajur yang kalian sudah salin di buku kalian dan dikumpulkan sebagai nilai tugas ya. Nah, seperti itu, tolong dibuat untuk laporan keuangannya ya. Nah, selanjutnya setelah laporan keuangan disusun, tahap akhir dari penyusunan laporan keuangan ini juga harus dibuat, terdiri dari jurnal penutup ya. Kemudian neraca saldo penutupan buku sama jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali ya. Kalau untuk jurnal penutup perusahaan semua perusahaan intinya sama ya. Pada dasarnya jurnal penutup di perusahaan industri tidak berbeda dengan di perusahaan dagang. Hanya ada tambahan jurnal penutup. Nah, ini tambahannya ya teman-teman ya. Jadi apa saja sih akun-akun yang harus ditutup, dan biasanya akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan, akun biaya ya, kemudian prive ya, kemudian ada apa ya, rekening modal yang harus ditutup, plus ditambah dengan ini ikhtisar harga pokok produksi ya, mendebet ikhtisar harga pokok produksi dengan total diperoleh dari perincian ini, pembelian bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, biaya bahan pembantu berapa, biaya bahan pembantu ini atau biaya bahan penolong ya, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya gaji pabrik, biaya listrik, air, dan telepon pabrik, BOP lain-lain. Nah, ini angka-angkanya bisa kalian lihat dari neraca lajur. Ya. Khususnya ini adalah kolom di kolom harga pokok produksi. Silahkan nanti dilihat ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk bikin jurnal penutup bukan ini aja, ini cuma tambahan ya. Ini hanya tambahan yang harus kalian tutup juga yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan penjualan atau pendapatan, terkait dengan biaya-biaya, juga kalau ada prive ya tolong ditutup ya, kemudian ada rekening modal juga itu harus ditutup ya. Kemudian kalian juga harus membuat neraca saldo penutupan buku. Isi dari neraca saldo setelah penutupan buku di perusahaan industri tidak berbeda dengan di perusahaan dagang. Ya, silakan nanti kalian membuka kembali neraca saldo perusahaan, neraca saldo setelah penutupan buku untuk perusahaan dagang ini seperti apa. Dan juga untuk pembuatan jurnal pembalik atau kita sebut dengan jurnal penyesuaian kembali. Ini dibuat bukan di akhir tahun ya teman-teman, tapi tanggal 1 Januari tahun berikutnya ya. Ini juga pembuatannya tidak beda dengan di perusahaan dagang ya.
Nah, jadi tolong untuk tugasnya tadi yang selain Ibu minta kalian membuat laporan keuangan, ya, Ibu minta juga kalian membuat tahap akhir dari laporan keuangan yang terdiri dari jurnal penutup, neraca saldo penutupan buku, dan juga jurnal penyesuaian kembali. Ya, oke. Baik. Ya, itu saja pembahasan kita dalam pertemuan kita yang ke-14 ini, yang merupakan pertemuan kita yang terakhir. Harapan Ibu mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Dan tentunya nanti di dalam ujian mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya untuk mengerjakan soal-soal yang disampaikan. Jika dalam penjelasan Ibu ada hal-hal yang kurang kalian pahami, tolong jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan, kita diskusikan di dalam grup. Ya, oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi, kurang lebihnya Ibu mohon dibukakan pintu maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Tapi harapan Ibu, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, oke, tetap semangat semua teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.